keluarganya. Padahal kita tahu ya, dalam Delneming tadi tidak ada saksi pelaku. Tapi ini dalam konteks perlindungan. Dan 5 item tadi tidak harus selalu dipenuhi secara kumulatif. Karena contoh ada poin C mengatakan asetnya nanti dikembalikan dan sebagainya. Kan nggak ada kaitannya pembunuhan dengan aset gitu kan ya. Belum tentu ada kaitannya tepatnya gitu. Jadi memang ini adalah 2 hal yang berbeda dan ketika memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 28 dan sesuai dengan tadi penjelasan pasal 5 ayat 2 yang menurut ukuran objektif, perlindungan itu bisa diberikan terhadap seorang yang memang mau mengungkap suatu kejahatan. Dan boleh saya tambahkan sedikit lagi, sebenarnya definisi mengenai kejahatan serius juga ini kan ada bisa berbeda-beda ya, tetapi gini, kita bisa melihat dari pasal 6 Konvensi Hak-Hak Sipil Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025 tentang ICCPR gitu ya. Jadi di pasal 6 ayat 1 itu dikatakan gini, di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, maka hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius, the most serious crime, yang berlaku pada saat dilakukan kejahatan tersebut dan tidak bertentangan dengan Covenant atau Konvensi tentang Kejahatan Genosida. Nah, kalau kita merujuk pada penjelasan pasal 67 KUP baru, itu di breakdown tuh. Ada terorisme, ada segala macam gitu ya. Nah, salah satunya karena ini berkaitan dengan pidana mati. Kalau kita lihat pasal 340 itu adalah diancamkan juga dengan pidana mati. Yang jadi pertanyaan, kurang serius apa tindak pidana pembunuhan berencana atau premeditated murder tadi? Demikian. Baik, terima kasih Saudara ahli. Kemudian terkait saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum tadi Saudara ahli, bagaimana kaitannya dengan penyertaan? Ya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa sebenarnya itu 2 hal yang berbeda karena terminologi saksi pelaku itu tidak dikenal dalam penyertaan. Tetapi kalau dikaitkan dengan orang yang mengungkapkan ini, maka pilihannya itu hanya bisa dilihat dari sisi downplay atau itu gitu ya. Ada orang yang menyuruh atau ada orang yang menggerakkan. Dia mau coba nih mengungkapkan suatu kejadian yang memang secara sedemikian rupa dirancangkan atau diwujudkan deliknya gitu. Ya, secara umum ini ya. Ya, terima kasih Saudara ahli. Pertanyaan saya berikutnya mengenai keterangan ahli poligraf. Jadi dalam persidangan yang lalu persidangan ini menghadirkan ahli poligraf untuk menyampaikan keterangannya ya soal keahliannya dalam membaca hasil pemeriksaan lie detector. Nah, bagaimana pendapat saudara ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf? Mohon penjelasannya. Poligraf ini untuk ini ya apa? Ahli dalam membaca pemeriksaan lie detector. Oh baik, lie detector. Jadi gini, memang kalau kita lihat KUHP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHP, alat bukti diatur di 184 KUHP yang limitatif ya. Ada saksi, surat ahli petunjuk keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif, kan terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Ya kan? Tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan aksesoar evidence itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli, hanya dari surat, saksi, dan keterangan terdakwa. Tapi kedudukan yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawis-kerah ya sebagai alat bukti yang sah. Terima kasih Saudara ahli. Pertanyaan selanjutnya mengenai asas unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi. Bagaimana ahli memandang asas yang tadi saya sebutkan jika ada klaim yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian? Mohon ahli jelaskan. Iya,
Jadi bicara tentang objektivitas dari keabsahan keterangan saksi, yang pertama adalah keterangan itu diberikan di muka persidangan. Yang kedua di bawah sumpah. Yang ketiga tidak mesti mengenai apa yang dia lihat, didengar dan diketahui. Ini adalah konsekuensi dari putusan MK tentang pengujian pasal 185 KUHP. Nah, jadi memang tidak mudah memahami asas unus testis, tetapi siang hari ini izinkan saya menyampaikan tanpa bermaksud menggurui. Terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu. Bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang, dia tidak cukup membuktikan. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, keterangan satu saksi itu yang disertai dengan alat bukti sah lainnya, itu sudah memenuhi ketentuan bawis minimum atau ketentuan minimal pembuktian. Masalah itu berharga atau tidak, berkualitas atau tidak, itu merupakan otoritatif hakim. Jadi bahkan kalau menurut mentor saya, Opung Victor Huta Barat, moga-moga menonton juga, beliau seorang hakim, beliau mentor saya, izin majelis, saya ngomongnya ketaharu karena beliau mengajarkan saya cukup lama. Bahkan keterangan 2 orang saksi pun cukup untuk membuktikan. Dan tadi satu saksi plus alat bukti yang lainnya itu juga cukup untuk memenuhi ketentuan minimal pembuktian atau bawis minimum. Baik, saudara ahli, saya sampai pada pertanyaan saya yang terakhir melanjutkan yang tadi ya. Jadi jika demikian, dalam hukum acara pidana mana yang lebih penting? Kualitas keterangan saksi atau kuantitas? Mohon ahli jelaskan. Ya, mau 1000 bukti atau 1000 alat bukti, kalau hakim tidak teryakinkan maka semua akan sia-sia. Karena yang dianut dalam KUHP adalah negatif wettelijk bewijs theory. 2 alat bukti disertai dengan keyakinan hakim. Nah, ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas, bukan sekedar kuantitas. Bagaimana, apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya, atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri. Dan juga kualitas, kesusilaan, tata cara hidup saksi yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi, dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka persidangan yang mulia. Demikian. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon izin majelis, izin jaksa penuntut umum. Waktu tersisa 3 menit lagi. Ya, satu pertanyaan terakhir majelis. Setelah menguraikan seluruh penjelasan yang ada, maka apabila masih terdapat keraguan mengenai elemen melawan hukum dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut, bisa dihapuskan, dan apakah si penerima perintah yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak? Bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana memandang hal ini? Jadi ada 2 jawaban yang saya akan sampaikan dengan singkat, mohon izin majelis. Yang pertama, sesuai adagium in criminalibus beden esse luce clariores. Dalam hukum pidana itu bukti-bukti harus seterang cahaya. Artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bicara tentang pasal 183 KUHP yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada 2 alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang betul-betul melakukannya. Pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia hakim tidak boleh. Nah, berarti memang berlakulah adagium in dubio pro reo, bukan in dubio pro lege fori. Artinya, dalam keraguan-raguan hakim harus membebaskan terdakwa. Demikian majelis. Terima kasih majelis.